Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Dwi Prasetyo, NIM E100200027, kelas A, UAS Geologi Umum. Saya akan menjelaskan tentang kondisi geologi yang terdapat di Kabupaten Grobogan. Yang pertama, bentuk arsitek gerak bumi. Kabupaten Grobogan merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah yang mengalami kekurangan air pada saat musim kemarau. Pendayagunaan air tanah menjadi salah satu solusi dalam memenuhi kebutuhan air bersih untuk rumah tangga, perkantoran, perdagangan, pertanian, peternakan, dan industri. Kabupaten Grobogan terbentuk dari satuan geologi yang terdiri dari aluvium, miosen, fasies, batu gamping, miosen, fasies, sedimen, pliosen, fasies, batu gamping, pliosen, fasies, sedimen, dan pleistocene, fasies, sedimen. Kabupaten Grobogan terdiri dari daerah dengan akuifer produktif kecil, akuifer produktif sedang, akuifer produktif setempat, akuifer produktif dengan penyebaran luas dan daerah air tanah langka. Nilai tahanan jenis batuan di Kabupaten Grobogan berkisar antara 0,07 sampai 725 Tahanan jenis batuan di Kabupaten Grobogan dengan jenis batuan yang terdiri dari endapan aluvial, batu lempung, napal, batu pasir, gampingan, dan batu gamping. Lapisan akuifer tersusun oleh lapisan pasir, napal, pasiran, pasir lempungan, dan pasir gampingan. Selanjutnya, struktur geologi Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Penelitian mencakup stratigrafi, geomorfologi, struktur geologi, dan sejarah geologi. Satuan geomorfologi di daerah penelitian adalah satuan geomorfologi perbukitan, lipatan, dan sebagai menjadi dua sub-satuan geomorfologi, yaitu Subsatuan Geomorfologi Perbukitan Anticline, Subsatuan Geomorfologi Pegunungan Homocline. Dengan jantera geomorfolog masuk ke dalam tahapan dewasa. Satuan batuan yang terdapat di daerah penelitian mulai dari tua ke muda adalah satuan batu pasir, sisipan, batu lempung, atau formasi tawun yang berumur akhir miosen bawah sampai awal miosen tengah. Diendapkan pada neolitik tengah secara selaras diendapkan satuan batuan batu pasir, selang-seling batu lempung, atau formasi rayong yang berumur miosen tengah. Diendapkan pada neolitik tepi secara selaras diendapkan satuan batuan batu gamping, sisipan, batu lempung, atau formasi bulu yang berumur akhir miosen tengah. Diendapkan pada neolitik tengah menjemari dengan satuan batuan batu lempung, sisipan, batu pasir, atau formasi Wonogolo yang berumur akhir miosen tengah sampai awal miosen atas. Diendapkan pada neolitik luar. Struktur geologi yang berkembang di daerah penelitian adalah lipatan dan patahan. Pembentukan struktur geologi di daerah penelitian dimulai pada
kala Miosen akhir dengan arah gaya N 10 derajat E atau relatif utara sampai selatan. Selanjutnya, proses geologi. Gerobokan merupakan lembah yang diapit oleh dua pegunungan kapur, yaitu Pegunungan Kendeng di bagian selatan dan Pegunungan Kapur Utara di bagian utara. Bagian tengah wilayahnya adalah dataran rendah. Dua sungai besar yang mengalir adalah Kali Serang dan Kali Lusi. Dua pegunungan tersebut merupakan hutan jati mahoni dan campuran yang memiliki fungsi sebagai resapan air hujan, di samping juga sebagai lahan pertanian meskipun dengan daya dukung tanah yang rendah. Lembah yang membujur dari barat ke timur merupakan lahan pertanian yang produktif yang sebagian telah didukung jaringan irigasi. Lembah ini selain dipadati oleh penduduk juga aliran banyak sungai, jalan raya, dan jalan kereta api. Potensi lahan memiliki arti penting untuk pengelolaan lahan dan pemanfaatan lahan. Lahan yang memiliki potensi untuk pertanian dan menghasilkan tanaman yang berkualitas tinggi serta produksi tanaman pertanian yang banyak. Dilansir dari situs resmi Kementerian Pertanian Republik Indonesia, tanaman akan tumbuh dengan baik bila berada pada lahan atau media tanam yang cocok, serta perawatan tanaman dikelola dengan baik. Lahan memiliki potensi yang tinggi apabila lahan tersebut memiliki beberapa komponen yang mendukung. Komponen atau parameter tersebut antara lain berupa jenis tanah, jenis batuan, potensi hidrologi, kemiringan lereng, dan kerawanan bencana. Selanjutnya, kondisi material penyusun. Berdasarkan bentang alam dan asosiasi batuan penyusunnya, terdapat 7 jenis batuan, yaitu Paleosen Facies sedimen, Paleosen Facies batu gamping, Pleistosen Facies sedimen, Mesozoic Facies batu gamping, dan aluminium. Dari jenis batuan tersebut, yang sebenarnya merata adalah batuan aluminium dan Paleosen Facies sedimen. Hasil pelapukan batuan dan sedimentasi menghasilkan jenis tanah yang ada saat ini, yaitu aluvial dengan bahan induknya endapan liat, dan pasir. Asosiasi litosal Mediterranean kuning dan rensina dengan bahan induknya batu kapur dan napa lunak, dan juga kompleks regional kelambu dan grumosol. Kompleks regional kelambu dan grumosol. Kelabu tua dengan bahan induknya batu kapur dan napal. Batu kapur dan napal. Grumosol dengan bahan induk endapan liat. Grumosol dengan bahan induk batu kapur dan napal. Asosiasi grumosol tua coklat dengan bahan induk dan napa lunak, yang itu asosiasi Mediterranean merang kekuningan dan Mediterranean coklat kekuningan dengan bahan induk batu liat lunak. Kompleks Mediterranean coklat memerahan dan litosal dengan bahan induk batu kapur dan napal. Dari jenis tersebut, aluvial kelabu dan aluvial coklat keabuan mempunyai sebaran yang hampir merata pada seluruh wilayah.